Selamat malam internet. Selamat malam Sobat Touring. Selamat malam Sobat Ambiar. Saya Ilham jalan-jalan. Saya Rahmat morning ride. Bingung ngomong. Ini apa? Apa ya? Saya Elang. Aspal. Waduh. Kenapa bukan night ride? Oh ya, night ride. Iya, anjir. Tapi saya lebih suka hiburan malam Wah. daripada. Jadi hari ini kita masih di Pantai Kuri. Jadi kita udah bermalam sekitar berapa hari, Om? 5 hari. 5 hari. 7 malam lah. Waduh. 5 hari. 5 harian lah kita udah di sini 5 hari. Ini kita belum ada yang mandi walaupun kita di pantai karena mitosnya katanya di sini kalau mandi airnya asin. Jadi kita nggak berani. Di mana? Di mana? Air pantai itu asin. Ya, jadi Kecuali kita, air laut. karena kita pengen ngerasain adventure karena ini channel ini mau berubah jadi channel teman Panji. Teman Panji Sobat Garaga. Nah, jadi kita mumpung Om. jadi mumpung ini ada kesempatan kita mau cerita-cerita nih. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus ada yang nyaranin produser kita Wawan Kurniawan itu Wawan Kurniawan Santosa. Mana orangnya? katanya, Om gimana kalau cerita-cerita pengalaman touring? Karena ini kan kebetulan momennya malam, gimana coba kalau cerita-cerita pengalaman horor? Karena kita udah 5 hari di sini kita belum ngerasain apa-apa, Om, ya kan? 5 hari. Jadi kita mau cerita apa ini? Nah, jadi kita mau cerita-cerita ya, mudah-mudahan dengan cerita ini kita nggak disengin karena kita masih ada sekitar 24 hari lagi di sini. Kita masih ada 24 hari dan ini jaraknya kurang lebih 800 km lah dari rumah kita masing-masing. Jadi kalau mau tiba-tiba pulang agak susah juga. Rumah sakit terdekat juga kalau nggak salah jaraknya sekitar 2 hari perjalanan. Naik helikopter juga 4 jam. Jadi agak susah. Nah, jadi siapa nih yang mau cerita pengalaman horor pertama nih touring? Siapa? Kalau saya kan saya senang touring gitu. Cuma saya orangnya ini bukan introvert maksud. Extrovert. Waduh, bukan. Saya orangnya Ambiter. eksibisionis banget aja. Wow, anak Twitter sih. Nggak, saya orangnya terlalu menjaga ini banget gitu. Jadi saya wanti-wanti semua. Saya usahain, saya hindarin yang begitu semua. Jadi kalau touring lebih jalan aman. Ya cari aman lah, itu lebih yang jalannya siang, terus yang rame suasananya juga rame. Sekali-kalinya saya touring malam yang waktu itu Om Bulukumba jalan jam 12 malam. Ya itu pertama-tamanya gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak ngerasain. Paling horor ya itu doang sih yang box teman saya tiba-tiba lepas terus terbang. Di mana? Waktu di Jakarta sih itu touring dari Depok mau ke Jogja. Itu di saya lupa wilayahnya mana, kalau nggak salah sekitaran Cirebon atau di mana gitu. Jadi dia lagi jalan ngebut, untungnya sih di pinggir, nggak lagi nyalip, ngebut, emang jalanan kosong, ngebut, tiba-tiba boxnya terbang gitu, lepas. Dan juga untungnya kita kan emang dari awal perjalanan jarak jangan terlalu nempel, kita bikin ya 2 meteran lah. Gua kejauhan kalau 2 kilo. Ya 2 meteran lah, sekitar 2 meteran. Jadi begitu itu kelempar, yang belakang masih bisa menghindar. Ada space lah untuk menghindar. Nah, saya waktu itu di barisan keempat. Jadi itu saya masih dapat box lewat di samping saya, Pak, gitu. Samping saya. Ya udah paling horor itu doang. Kalau Lang, Sebenarnya bukan touring sih Om. Apa? Naik motor malam aja. Kayak random gitu Mana? di Jepara. Gua di Jepara. Itu ada, jadi depan SD nggak ada pohon sama sekali. Tapi cuman ada penerangan doang. jalan. Kosong semua. Iya. Tiba-tiba ada bayangan di tengah jalan. Jadi bayangan doang gitu. Tinggi atau bayangannya dia sejajar? Bayangan pohon gini. Oh, tapi nggak ada Tapi pohon. nggak ada Nggak ada pohon. Jadi bayangannya dia kayak berdiri atau kayak gambar 3D yang ketempel di maksud. Ya, Kayak kayak gambar 3D. Kayak bayangan aja kayak gini. Oh, jadi kayak gambar di aspal tapi kayak 3D gitu ya, kayak berdiri gitu ya. Ya gitu. Itu dari mana mau kemana itu? Ya, random aja muter gitu. Itu dalam kota atau di luar kota Jepara? Oh, dalam kota Jepara. Sekitar jam berapa tuh? Jam 8 padahal. Jam 8 malam. Terus ada apa lagi? Itu doang. Sering
ketemu bau melati. Nah kalau itu sih ya saya sering, cuma namanya bau melati itu kan tanaman ya. Melati itu tanaman gitu ya, maksudnya saya positive thinking aja gitu, walaupun kita nggak tahu apa namanya di mana itu melati. Oh ini juga om, waktu perjalanan kita ke Bulukumba itu yang malam-malam tuh, yang nanjak gitu, terus belok kanan kalau nggak salah gitu. yang ya? tanjakan terus turun tiba-tiba Ya, rusak. terus belok kanan ya itu saya nggak tahu. Bapak kan di depan tuh, waktu itu saya di belakang. Saya juga emang lagi fokus sama jalan, karena waktu itu lampu saya agak redup banget sih. Nggak tahu bapak sadar juga atau enggak, saya ngelihat kayak entah kucing, entah anjing liar, entah babi liar Nyebrang. ya, kayak mau keluar terus balik lagi masuk ke dalam gitu. Tapi cepet banget, tahu-tahu hilang gitu. Itu saya tidak lihat itu. Nggak tahu, berarti ya nggak tahu lah, kita nggak tahu, siapa tahu emang sebenarnya memang babi liar terus tiba-tiba balik Karena lagi, kan kaget. Waktu itu kan kita juga berangkat tengah malam. Iya. Mungkin juga sedikit ada halusinasi. Iya, mungkin efek capek gitu, iya. Gitu. Kalau saya yang Efek capek. iya aja. kalau saya yang terhoror kayaknya tidak pernah sampai sekarang deh. Karena mungkin positif tujuan yang dikejar kan tujuannya. Karena selama touring juga saya hindari pikiran-pikiran negatif. Iya. Harusnya sih memang Karena begitu. Jangan sampai kita lagi di mana bawa motor di mana terus karena pikiran terlalu positif, terlalu negatif, akhirnya terbentuk kayak halusinasi, jadi kita jadi takut sendiri. Iya. Sampai pernah saya waktu itu touring ke Enrekang sendiri, enggak berdua, boncengan. Itu pas setengah Woi. Saya ngerokok ya pak? Saya lebih santai. Karena kita channel family friendly. saya touring ini sudah jalan pulang. Pas di Enrekang tengah malam itu sekitar jam 2 malam lah. Iya. Di Enrekang itu kan masih gunung, gunung semua. Itu ada satu masjid, bukan masjid, musola kecil warna hijau. Saya mampir di situ. Mungkin karena capek apa, saya dengarin itu kayak suara-suara apa gitu, tapi saya percaya itu ya halusinasi gitu karena kecapean. Rahmat gitu ya pak. Seperti itulah. Iya. Kayak ini kayak orang jalan. Oh iya, paling ya paling halusinasi. begitulah, Atau halusinasi. Sebenarnya kalau saya yang orang semakin takut semakin halu. Semakin halu. Pindah masuk. Iya, semakin takut harusnya ya. Makanya kalau saya sih percayanya kalau begitu-begituan ya memang terciptanya karena pikiran kita sih sebenarnya. Memang mungkin ya ada lah, kita menghormati aja gitu kan, menghormati Tuhan ada. Tapi yang saya percaya ya kalau kita selama kita nggak berpikiran negatif ke sana, terus juga kita jaga etika di tempat kita istirahat atau apa, nggak terlalu Aman lah itu. Ya mungkin mudah-mudahan sih insya Allah aman gitu loh. Yang penting kita nggak nyiptain pikiran kayak gitu loh. Yang penting itu sih. Kalau takabur. kalau teman-teman touring di Makassar itu biasa cerita kalau lagi perjalanan ke Poso. Nah kan ada itu lewat daerah Wentira. Oh iya, Nah, Wentira itu saya tahu banyak, tuh. Saya dengar. Banyak teman-teman bikers yang bilang kalau lewat situ ngeri sekali kalau malam. Menghindari sekali kalau malam. Sampai pernah ada teman dari bikers tuh yang ke situ. Kebetulan lewat situ jalurnya. Kan motornya itu warna kuning. Nah, itu saya juga di sana. Teman-teman. Enggak ada, saya tahu. Kita tahu lah. Bukan beda. Orang lama. Kan kebetulan motornya warna kuning. Terus mau lewat situ katanya harus dicopoti semua ininya, cutting warna kuningnya. Jadi mampirlah tuh di bengkel untuk copot-copot semua ini stiker-stiker kuningnya. Iya. Karena jangan sampai lewat di sana kita tujuannya positif tapi Malah jadinya kejadian yang apa begitu yang kita apa tidak tahu mau. hamil di luar nikah gitu kan. Emang kuning kenapa? Tai. Karena kuning itu Enggak, kalau katanya sih kalau di Wentira mereka semua kuning. Kalau di pantai selatan kan hijau. Ya kayak begitu. Kalau Wentira katanya kuning, mereka suka-suka sama yang warna kuning. Terus rumahnya warna kuning, begitu semua katanya. Makanya kalau teman-teman bikers yang sudah lama sekali touring menghindari Wow, mantap sekali kan. lama touring menghindari sekali lewat sana malam hari. Iya. Terus pakai ada aksesorisnya warna kuning pasti dicopot. Pasti dicopot atau ya ditunda lah perjalanannya.
Sebenarnya kalau touring ya jangan, ya itulah tadi, jangan inilah, jangan negatif pikirannya gitu. Tujuannya juga niatnya Santun juga lah di jangan jalan. negatif, ya santun di jalan. Karena banyak juga yang touring itu sok-sokan di jalan. Mm-mm. Sebenarnya kalau saya Om, semenjak saya di sini, saya udah nggak terlalu concern banget ke yang setan-setanan begitu ya, yang serem-serem begitu, karena lebih serem, saya lebih takut kalau yang jalannya gelap atau apa itu ke Orang mabuk. orang mabuk, begal atau orang Begal. pura-pura ketabrak atau begitu. Saya lebih serem begitu. Kecuali beda sama sebelum saya di sini, ya memang saya concern ke situ gitu loh. Kalau ketemu jalan gelap malam ya serem di sini. Kalau di sini justru enggak, justru lebih takutnya ke yang orang yang itu gitu loh. Ya tuh pernah Om, saya crash gara-gara mobil tapi dalam tanda kutip tuh. Jadi itu apa ya, yang nggak boleh keluar orang apa malam apa 1 Muharram. Nah 1 Suro tuh Di Jawa ini. di Jawa, apa siapa temen nggak boleh keluar sama apa ibunya kan, terus dia maksa. Saya goncengan nih sama ini anak, saya lihatnya Avanza apa warna putih, dia lihatnya warna abu-abu. Waduh, beda anjir. Terus kita salip, tapi ini motor kan bore up, nggak tahu tiba-tiba gini udah jatuh. Terus yang teman-teman di belakang naik motor yang lain tanya, kok ke kanan sih, ngapain? Nyalip mobil tadi. Nggak ada mobil. Saya bilang ada tadi Avanza putih, bukan warna abu-abu. Teman saya yang ngedepanin itu bilang gitu Pak. Waduh anjir. Ngeri banget ya. Ngeri. Iya, Makanya jangan main-main sama 1 Suro. Iya. Dan sebenarnya kalau horor-horor begini mah nggak habis sih ceritanya. Ya percaya nggak percaya sih orang. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tuh untuk yang percaya ya udah percaya, nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa orang untuk kita percaya dia juga harus percaya aja, ya jangan. Tapi kan kebanyakan orang itu kalau dapat yang begitu pasti langsung kepikiran ke arah sana. Iya. Karena Parno terus tidak ada alasan lain yang lebih gampang selain lari ke situ. Iya betul. Padahal kan kalau bisa dirunut, dicari dulu logikanya Iya, bagaimana, cari dulu. seperti apa. Siapa tahu ada. Kayak itu yang di musola, siapa tahu ternyata ada Pengurus musolanya mungkin pengurus musola, bangun atau ada orang maling kotak Maling- amal, terus maling kotak tiba-tiba amal. lihat ada orang nggak jadi, kan begitu. Kan saya juga di situ posisi capek. Atau jangan-jangan bapak kotak jangan maling saya. kotak amalnya. Bisa jadi itu. Oh sama, satu lagi saya yang waktu ke Sinjai. Nah itu kan saya ke Sinjai jam 8 malam start dari Makassar. Jam 8 malam tapi mampir dulu di Warkop. Jam 8 malam start dari rumah, mampir ke Warkop sampai jam 10 malam. Iya. Nah perjalanan aslinya kan dari Warkop jam 10 malam. Itu tidak tahu apa, tiba-tiba nyebrang, saya tabrak. Jadi mungkin karena termakan banyak mitos tuh bilang kalau tabrak mungkin kucing itu Arif kalau tidak salah. Kalau kebanyakan mitos kan di masyarakat kalau tabrak kucing harus dikubur dulu. Iya. Atau Pakai pakai baju yang dipakai. Nah saya kan posisi sendiri waktu itu. Sendiri tengah malam. Kebetulan juga habis hujan karena jalanan lagi basah. Saya sendiri kayaknya nabrak itu kucing. Saya tidak berhenti. Saya jalan terus. Besoknya motorku rusak 2 bulan. Mungkin kalau saya mau berpikir mistis langsung saya tuduh itu. Saya gara-gara tabrak ini. Nah tapi karena saya lihat logika dulu. Mungkin karena olinya. Karena memang sebelum berangkat Tidak ganti oli. diwanti-wanti dari rumah bilang perhatikan oli. Tidak saya perhatikan. Setelah kejadian itu bongkar mesin 2 bulan tidak jalan motor. Ada lagi? Ada Lang? sih. Ada. Apa lagi? Baru minggu lalu. Apa lagi? 2 minggu yang lalu. Cerita gini anjir nih. Night ride sama anak-anak Indosan Mori. Terus muter dari awal udah perasaan nggak enak. Ada CB 150R nggak ada yang make Pak, jalan sendiri. Anjir. Di mana? Tiap kita berangkat ada gitu. Anjir. Start dari mana ini? Dari SPBU Racing.
Terus waktu saya deketin kan, oh ternyata wawan. Hitam anjir. Ya paling itulah video cerita-cerita kali ini dari Segmen talking too much. Waduh, talking. Terlalu banyak cerita. Jadi nanti ya kalau ini mungkin teman-teman ada yang mau cerita juga terus mau kita datengin boleh. Kalau ini ya kalau deket lah. Soalnya kita belum punya modal kalau jauh-jauh anjir. Kalau mau tanggung biaya kerjaan. Anda siapa? Ya udah. Saya Ilham jalan-jalan. Saya Rahmat naik ride. Saya Elang Aspal. Wah, sampai ketemu. Tadi kan Bapak morning. Oh iya, saya yang terakhir. Ya, sampai ketemu lagi di video yang sama seperti ini di video berikutnya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan menghibur. Kalau suka jangan lupa klik like. Jangan lupa juga subscribe. Kalau nggak suka Dislike tidak apa-apa. ya jangan lupa juga follow Instagram powproject.id. Kalau suka sama video ini dan pengen ada video ini lagi, komen aja di bawah. Oke lah. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya pamit. Bye-bye. Dadah. Kita mau lanjutin perjuangan kita masih ada 24 hari. Masih ada lagi. 24 hari. Thank you teman-teman.